ya, misal ini juga perbedaan pendapat dan saya juga dihujat misalkan sama kelompok yang Wahabi, yang Salafi, yang semacam itu tuh. Ya. Misalkan ketika akidah Allah menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, Ya. kayak gitu ya. Nah, itu adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah. Jadi ya saya anggap itu adalah bagian dari penafsiran beliau, Ijtihad ya. istihad beliau untuk memudahkan orang-orang Belajar memahami, akidah. belajar akidah. Setuju. Tapi saya tetap anggap itu adalah pikiran manusia. Setuju. Jadi saya tidak akan menjadikan misalkan akidah saya itu ngikut pada itu tuh gak. Ya biasa aja gitu. Ya. Apalagi misalkan dalam asma wa sifat berarti asmanya harus begini, sifatnya harus begini dan sebagainya. Ya saya nggak mendiskusikan asma wa sifat. Saya nggak mendiskusikan ya tadi itu ketika Allah duduk di atas arash, duduk disebut duduk itu. Iya. Ya dalilnya begitu, ya sudah saya pasrahkan artinya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya menikmati sesuatu yang lain dari itu, bukan pada diskusi intelektual itu. Karena misalkan ya, ketika Akang misalkan berdebat dengan Ustadz Nuruddin terkait dengan Allah itu duduk atau tidak gitu ya. Yeah. Gak ada satupun di antara akang-akang yang bisa membuktikan. Betul. Asli. Nanti Allah duduknya gimana? Membayangkannya aja udah kacau gitu kan. Betul. Apalagi Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, mau dibayangkan sebagaimana rupa pun, ya gak ada yang seperti itu. Gak ada. Gak serupa pokoknya. Dan saya pernah juga dihujat Kang ketika saya mengatakan bahwa saya tuh pernah bikin video bidadari itu tuh gak kayak gitu. Oke. Nah, saya tuh bilang kan misalkan ya, kenikmatan di surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam imajinasi kita. Gitu kan? Itu surga itu. Jadi ketika misalkan ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang bidadari dan hadis-hadis yang rupanya begini dan begitu, maka saya pikir itu adalah majas. Karena yang sesungguhnya adalah saya nggak mungkin bisa membayangkan, nggak mungkin bisa memikirkan. Ketika saya mengatakan seperti itu, saya dihujat dan dianggap sebagai saya itu tidak percaya, tidak beriman pada hadis-hadis tentang bidadari. Nah, yang terbaru ini, ya, saya dianggap tidak beriman pada azab Allah. Ketika ada di LA itu ada kebakaran, kemudian orang berpandangan bahwa itu adalah azab Allah karena Amerika Serikat membantu Israel menghabisi Gaza. Lalu saya memberikan pertanyaan, kalau itu adalah azab Allah, kenapa gak langsung ke Israel? Kenapa nyerangnya? Ini pertanyaan saya juga di video saya kemarin. Oh gitu ya? Iya. Kenapa nggak langsung ke? Kalau misalkan itu adalah azab Allah kepada orang-orang LA, orang LA itu waktu demo pro Palestina itu banyak kan? Mereka banyak penuh. Muslimnya juga banyak di sini. Mu'alafnya di sana banyak. Masjid center apa itu? Islamic centernya itu di sana aktif sekali. Iya. Nah, kenapa nggak ini? Jadi orang-orang di kita itu suka mendikte takdir ilahi. Ya, setuju. Jadi ini misalkan ya ada bencana, mereka bikin sendiri dengan logika mereka sendiri, dengan pikiran bahwa ini adalah ujian, kalau ini adalah azab, kalau ini adalah teguran. Lah, itu kan Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk mengatakan itu gitu. Tapi mereka yang bilang kalau banjir di Saudi Arabia, oh itu adalah teguran. Oh ada yang bilang begini, ada yang teguran gara-gara Wahabi, ada yang teguran gara-gara ini. Ya bencana. Ketika saya menjelaskan bahwa bencana itu, ya itu global warming, itu adalah pemanasan global. Ketika ada hutan dimanapun itu, termasuk di LA itu Indonesia kebakaran, juga. Kita tuh sedih seharusnya, karena itu berarti penyumbang emisi gas. Kita dalam di situ bahasnya. Malah kembali lagi. Anda tidak beriman pada takdir, kan yang bikin global warming itu Allah. Ya, aduh, ya di situ capeknya kan kita berbicara dengan mereka. kita kan berusaha untuk mengedukasi mereka dengan cara-cara yang mungkin di telinga mereka itu asing. Kenapa kita seolah-olah pro kan ya? Seolah pro membela, padahal kita tidak begitu. Saya pun begitu di video saya. Perhatikan di LA sana yang mu'alaf tuh bahkan jutaan gitu kan. Saya sampai mau paparkan ada 8,3 juta umat muslim di Amerika begitu. Ada juga Islamic Center, ada begini. Jadi kalau kita bergembira ria di atas penderitaan mereka, apakah itu benar gitu? Yeah. Jangan, meskipun kita membela Palestina, semua ini bahkan di Indonesia pun Kang, kebakaran terparah itu kan pernah terjadi juga di Kalimantan. Yeah. Dan itu luar biasa. Sampai nyumbang asap ke ekspor gitu. Ekspor asap ke Malaysia. Jadi bagaimana pendapat Akang tentang netizen kita ini sekarang?
Ya, tapi sekali lagi saya tidak saya tidak menganggap bahwa saya membawa konten-konten edukasi dan saya punya visi untuk membangun edukasi. Ya. Tapi kalau misalkan saya mengajukan satu gagasan, satu pendapat, itu karena masyarakat kita itu terbiasa didoktrin. Jadi kalau orang ngomong, berarti itu tuh otoritatif. Jadi pas kita ngomong tuh dianggapnya, wah ini pakar gitu. Padahal enggak, ini ajang diskusi aja. Saya tuh guru, Kang. Salah satu masalah dari guru Guru di apa? Indonesia itu, sekarang antropologi. Nah, salah satu masalah dari guru di Indonesia itu apa coba, Kang? Ketika guru-guru dipaksa sama pemerintah, ayo kita berpusat pada siswa. Guru-guru langsung kan ngomong, ayo siapa yang mau berpendapat? Sunyi, senyap. Gak ada yang mau ngomong. Ada yang mau ditanyakan? Sunyi, senyap. Gak ada yang mau ngomong. Ini murid-murid kita di situ gitu kan? Ya. Sejak kecil itu kita, karena apa? Karena sejak kecil kalau misalkan ngomong dianggap nakal, membantah dianggap nakal, kalau berbicara dan bertanya dianggap, bahkan ada anak yang banyak bertanya diruqyah. Padahal anak tuh minimal 300 pertanyaan per hari, yang normal itu dia harus ajukan itu. Karena apa? Karena otaknya, neuronnya sedang mencoba menghubung-hubungkan biar dia pinter. Nah, di luar negeri itu udah pinter banget karena sejak kecil bahkan tanpa sekolah neuronnya itu saling nyambung. Ini apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa? Anak Indonesia ngajuin 2 pertanyaan berturut-turut, ini kenapa biasanya diabaikan, dihentikan, atau orang tuanya main HP dan sebagainya. Nah, ketika dia sudah dewasa, akhirnya ketika ada yang berpendapat itu dianggap sesuatu yang mewah, sesuatu yang kalau tidak diikuti ya dihujat gitu. Padahal mah ya biasa aja orang berpendapat. Kita tuh harus berdiskusi, kita tuh harus berdialog agar kita tuh terbuka. Makanya saya sangat bersyukur dan sekaligus sangat sedih kenapa saya dibesarkan sama ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya itu mendidik dengan cara dia mempersilahkan saya ngomong, mempersilahkan saya berbicara, dan sering ngebeliin saya mainan. Ketika teman-teman saya dilarang beli mainan, disuruh beli makanan. Kan ibu-ibu kalau misalkan ke warung, mau itu, jangan itu mah, ini aja yang jajan ya, kalau itu mah, kan gitu kan. Nah ibu saya itu kebalik, justru malah beliin saya mainan. Dari situlah saya mencoba merekayasa, mengimajinasikan mainan-mainan itu dijejer-jejer apa, dan akhirnya kan neuron-neuron saya berkembang dengan baik. Walaupun saya punya keterbatasan otak dalam memori jangka pendek gitu, tapi perkembangan abstraksi saya tuh relatif baik ya gara-gara ibu saya. Nah, saya tuh pengen agar orang-orang juga terbuka dalam diskusi seperti itu, dan diskusi beda pendapat, beda penafsiran, itu adalah pendapat manusia, itu adalah tafsiran manusia, dan karena itu normal. Kita normalisasi perbedaan pendapat, tapi kita berkeras terhadap perpecahan. Jadi perpecahan, saya gak ikutan dalam perpecahan itu, walaupun itu sunatullah ya, tapi saya gak ikutan pada perpecahan itu, pada perbedaan pendapat. Pemardigu mengatakan, jangan percaya saya 100%, sisakan 10%. Saya katakan, sisakan 100% untuk skeptis pada setiap pendapat. Gitu. Namanya juga pendapat manusia. Gitu sih, Kang. Aduh, mantap kan. Jadi ketika mendengar penjelasan Akang ini, ternyata ya apa yang saya bayangkan sebelum ketemu kan, saya pasti mengira guru kumpul begini. Ya ternyata orangnya sangat open ya.